cuplikan dan ringkasan. Ceramah agama dipaparkan oleh Kiai Haji Janan MD sekaligus sebagai narasumber. Materi sekitar kebenaran dan kebatilan, benar dan batil. Sebelum dosa ini disampaikan, kami jadikan dari dalil maupun hadis yang berkaitan erat dengan materi ceramah yang akan disampaikan nanti. Dari tersebut diantaranya Surah Al-Baqarah ayat 23 dan 42 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Surah Al-Baqarah ayat 23. Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Dan jika kamu melakukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah salah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Al-Baqarah ayat 42. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu jadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali,
lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Doa agar kita dapat mengetahui dan mengikuti yang benar adalah benar dan berlindung dari yang salah adalah salah. Ini tersurat pada surah Quran ayat Al-Baqarah ayat 256. Tidak paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Rasulullah bersabda, wajib atasmu berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Katakan yang benar itu adalah benar, dan yang salah itu adalah salah. Jangan campur adukan antara yang hak dan yang batil. Sedangkan kamu mengetahuinya, kebenaran itu adalah sesuatu yang baik yang dimintakan oleh ajaran Islam. Sedangkan kebatilan mencakup segala yang buruk yang dilarang oleh ajaran Islam. Tekatkan hati terus-menerus. Kita wajib berlaku jujur dan memilih kejujuran, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Sembelih ayam itu di situ, anak ayam itu. Bertebaranlah santri ini mencari tempat yang dipesan kiai tadi. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Ada yang masuk ke dalam gua, gelap, tengok kiri kanan, tidak ada orang, potong anak ayamnya. Ada yang cari semak belukar, noleh kiri kanan, tidak ada orang, potong. Ada yang naik ke gunung tinggi, ada yang ke tepian sungai, macam-macam. Alhasil, pada waktu yang ditentukan berkumpullah ke 40 santri ini. Bagaimana? Tanya Pak Kiai kita. Lapor Kiai, sudah kami sembelih semua. Sudah semua, sudah. Majulah santri yang satu ini, yang dapat perhatian lebih ini. Saya Kiai, kenapa? Saya tidak bisa menyembelih anak ayam yang Kiai berikan tadi. Kenapa? Kenapa tidak kau sembelih? Tadi waktu mau berangkat Kiai pesan, cari tempat yang tidak ada yang lihat, sembelih anak ayam itu di sana. Saya sudah berusaha Kiai. Saya pergi ke gunung yang tinggi, ke lembah yang curam, ke semak belukar, ke hutan belantara, ke dalam gua bahkan. Tetapi kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, Allah tetap melihat Kiai. Saya tidak bisa menyembelih anak ayam ini seperti pesan Kiai tadi. Kiai senyum, lalu menghadapi 39 santri yang lain. Nah, kau tahu kan kenapa dia lebih istimewa dari kalian semua? Dia punya etika otonom. Dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Tengoklah dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini. Berapa banyak tim yang sudah kita bentuk. Berapa banyak operasi yang sudah kita lancarkan. Entah yang namanya operasi kilat, operasi Raja Wali, operasi Halilintar, operasi Gledek. Tim ini, tim itu.
tim ini, tim itu. Ketika terbentur gunung, timnya bubar. Operasinya selesai. Sementara korupsi tetap berjalan. Mari kita kembali kepada nurani. Dalam kondisi negara kita terpuruk, ekonomi kita begini rupa, 60% rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan. Masih bisakah kita menyalahgunakan jabatan untuk kekayaan pribadi? Masih maukah kita memperkaya kelompok sendiri dengan menyia-nyiakan rakyat banyak? Masih tegakah kita bermain-main dengan hukum? Kita tahu sesuatu itu benar tapi terus kita injak. Kita tahu sesuatu itu salah tapi terus kita kerjakan. Kita tahu sesuatu itu benar tapi kita tidak berupaya membelanya. Benar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan sebuah doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Berikan kami kemampuan, kekuatan, kemauan untuk membela, mengikuti yang benar itu. Tunjukkan juga kepada kami bahwa yang salah itu salah. Berikan kami kekuatan, keberanian, kemampuan, kemauan untuk menjauhi yang salah itu. Ini artinya apa? Banyak orang tahu sesuatu itu benar, tapi dia tidak berdaya mengatakan itu benar. Dia tidak punya kekuatan untuk membela yang benar. Dia tidak punya kemauan untuk menyampaikan yang benar. Sebagaimana banyak juga orang tahu sesuatu itu salah, batil, zalim, tidak benar, inkonstitusional. Tapi dia tidak punya daya, kekuatan, dan kemampuan untuk menghindari yang tidak benar itu. Yang terjadi kemudian di masyarakat adalah kerancuan. Bisa saja terjadi yang benar dianggap batil, yang batil menjadi hak, yang halal dikatakan haram, yang haram menjadi halal, atau setidaknya disamarkan. Kerancuan nilai ini membuat masyarakat menjadi tidak menentu. Oleh sebab itu, keberpihakan kepada yang lemah seperti dianjurkan dalam hadis ini. Warahimat dhaif. Orang yang bersifat kasih sayang kepada orang-orang yang lemah. Selain ada pula versi hadis Nabi yang menyatakan irhamu salasatan minan nas. Kasihanilah 3 macam manusia. Dikasihani. Siapa? Pertama, azizan zalla. Orang terhormat yang jatuh hina. Pejabat tinggi yang pensiun. Terkena post power syndrome. Itu kalau tidak kuat mentalnya, mengalami semacam frozen emotional attitude. Dan itu yang masih menghinggapi para birokrat kita sekarang. Dengar bahwa ada mutasi, gerasak gerusuk. Cari orang pinter, cari mbah. Sholatnya masih menghadap Allah. Tapi urusan kayak begini, cari orang pintar, cari mbah. Jadi, iya kena budu, wa mbah nasta'in. Ini kan tidak konsisten, mukhtalif, mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Akhirnya segala macam cara diusahakan. Dia merawat jabatannya bukan dengan prestasi kerja yang baik, bukan dengan kondite karena memang melaksanakan tugas dengan sebagaimana mestinya, tapi banyak melakukan nyenangi atasan, suap sana, semir sini, semur situ. Azizan zalla. Orang terhormat yang jatuh hina, terkena post power syndrome, tidak sadar hidup ini kok cuma nunggu giliran kan. Ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari lahir, ada saat kembali, ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Apa yang kekal? Yang tetap adalah perubahan. Perubahan itulah yang tetap itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ghaniyan qad iftaqara. Orang kaya yang jatuh miskin. Ini kalau tidak kuat mentalnya bisa gila.
hidup serba ada, sama dengan pejabat tinggi. Datang dihormati, kemana-mana dikawal, tiba-tiba pensiun nongkrong di warung Tegal, nggak ada yang negor. Kalau tidak kuat mentalnya, dia bisa sableng. Orang kaya yang jatuh miskin, biasa hidup serba ada, serba mewah, serba uang. Tahu-tahu dihadapkan oleh kenyataan dia tidak punya apa-apa. Dia bukan apa-apa. Itulah sebabnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan sebuah ucapan sekadar saat kita menghadapi musibah. Itu kesadaran batin yang paling tinggi dari seorang muslim. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau satu saat saya harus melepaskan jabatan yang saya senangi, kenapa harus berat? Bukankah ketika terlahir dahulu tidak ada jabatan yang saya bawa? Kalau saya harus melepaskan harta yang saya miliki, kenapa saya harus berat? Bukankah ketika terlahir ke dunia ini tidak sesen pun uang yang saya bawa? Innalillah, segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Kesadaran moral yang paling tinggi, segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Lalu orang ketiga yang perlu dikasihani kata Nabi, faqihan yal'abu bihil juhal. Ahli fikih, ahli hukum, ngerti syariat, tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang kebetulan punya uang dan kekuasaan. Dan uang serta kekuasaan itulah yang jadi sponsor. Tolong carikan dalil supaya ini kelihatannya halal. Paling tidak haram-haram dikit lah. Sibuklah si ahli fikih buka kitab, carikan dalil untuk menghalalkan yang haram itu. Tolong carikan alasan supaya ini boleh. Sibuk menurunkan kitab untuk memberikan legitimasi terhadap kebatilan. Orang ahli fikih yang dipermainkan oleh orang bodoh yang punya uang dan kekuasaan. Inilah realitas. Sehingga benar kalau Nabi mengatakan sebaik-baik umara adalah yang mendekati ulama. Sejelek-jelek ulama yang mendekati umara. Kalau umarok mendekati ulama, tendensinya apa? Mau minta proyek sama kiai? Tentu tidak, paling minta didoakan, minta yang baik-baik. Tapi kalau umarok membebek, mendekat, menjilat kepada ulama, menjilat